pertemuan ini kita akan membahas tentang haki, merek, hak cipta, paten, rahasia dagang, relevansi, brand, dan inovasi. Oke, jadi apa sih haki itu? Haki atau hak kekayaan intelektual, yaitu hak eksklusif yang diberikan negara kepada pencipta, investor, atau pendesain atas hasil oleh pikiran manusia yang menghasilkan suatu karya bidang ilmu, pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi. Nah, tujuannya apa sih? Jadi tujuannya utama yaitu perlindungan hukum serta hak ekonomi atas karya tersebut agar tidak disalahgunakan atau dijiplak oleh orang lain. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan jenis haki dan contoh asetnya. Yang pertama yaitu merek. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna, dan bentuk dua dimensi ataupun tiga dimensi, lalu suara, hologram, dan kombinasi dari elemen-elemen tersebut. Fungsi utamanya adalah sebagai penanda komoditas barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu badan usaha dalam kegiatan perdagangan. Perlindungan hukum diperoleh melalui pendaftaran resmi dengan asas diskofil atau pendaftaran pertama. Hak atas merek memiliki masa berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang secara terafiliasi. Lalu contohnya aset jenisnya seperti satu, nama koperasi atau startup, misalnya seperti foto tiket.com. Yang kedua, desain logo geometris atau piktogram unik yang disematkan pada ikon aplikasi. Yang ketiga, slogan atau tagline komersial pemasaran, misalnya seperti solusi semua urusan. Yang keempat, karakteristik visual kemasan produk fisik yang khas atau trade dress. Selanjutnya, hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan berlaku mutlak sejak karya tersebut dipublikasikan untuk ciptaan program komputer atau karya tulis. Perlindungan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan, sedangkan karya seni rupa atau musik berlaku selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah meninggal dunia. Contoh asetnya kode sumber atau kode susunan pemrograman aplikasi, situs web, atau sistem basis data. Yang kedua, desain antar muka pengguna dan pengalaman pengguna atau user interface atau user experience, UI atau UX. Yang ketiga, konten literasi digital, meliputi artikel blog perusahaan, panduan operasional, dan materi marketing iklan. Yang keempat, aset multimedia asli seperti video promosi, infografis, arsitektur, fotografi produk, dan komposisi musik latar atau musik.
Selanjutnya paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor dan hasil investasinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi yang dapat dipatenkan harus memenuhi unsur baru atau novelty atau mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Paten terbagi menjadi paten biasa bisa berlaku 20 tahun untuk invensi substansial dan paten sederhana masa berlaku 10 tahun untuk pengembangan praktis dan produk atau proses yang sudah ada. Contoh asetnya algoritma pemrosesan data target yang memiliki kebutuhan mekanis, misalnya metode konversi video real time, latensi rendah. Yang kedua, mekanisme dan arsitektur keamanan siber berupa protokol enkripsi data original. Yang ketiga, teknologi perangkat keras integrasi atau hardware seperti sensor pemindai biometrik baru atau desain sirkuit internal perangkat cloud atau Internet of Things. Yang selanjutnya yaitu rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena guna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang melalui upaya-upaya kepatuhan yang semestinya. Tidak memerlukan prosedur pendaftaran ke instansi pemerintah untuk mendapatkan perlindungan hukum berlaku tanpa batas waktu selama pemilik informasi melakukan tindakan pengamanan internal secara konsisten seperti implementasi SDA dan enkripsi lapis. Contoh asetnya seperti formula matematika atau algoritma inti machine learning yang menentukan personalisasi ini masa atau pet pengguna. Yang kedua, basis data komprehensif yang berisi profil demografis, riwayat transaksi dan preferensi perilaku konsumen. Yang ketiga, rencana strategis ekspansi korporasi, struktur efisiensi biaya produksi atau daftar vendor logistik eksklusif. Yang keempat, rekayasa proses bisnis operasional atau bisnis workflow yang memberikan keunggulan efisiensi dibanding kompetitor. Selanjutnya, risiko haki pada brand dan produk digital. Yang pertama yaitu penjiplakan atau plagiarisme dan tracing. Nah, risiko ini terjadi ketika pihak ketiga menyalin atau menggagalkan atau mendistribusikan aset digital secara ilegal tanpa izin tertulis. Dari pemegang hak cipta dalam industri digital bentuk komodifikasi tanpa izin ini sangat krusial karena replikasi data dapat dilakukan secara instan dengan biaya rendah. Oke, selanjutnya penjiplakan. Risiko ini terjadi ketika pihak ketiga menyalin, menggandakan atau mendistribusikan aset digital perusahaan secara ilegal tanpa izin tertulis dari
pemegang hak cipta. Mekanisme risiko. Kompetitor atau oknum eksternal mengunduh kode sumber atau duplikasi elemen antarmuka atau UI atau UX design atau menyalin total konten multimedia seperti video, teks, dan gambar milik perusahaan untuk digunakan pada platform mereka. Dampak bagi bisnis: pengikisar nilai keunikan produk di pasar, penurunan referensi pengguna serta hilangnya potensi pendapatan akibat pengalihan konsumen ke produk tiruan yang biasanya dijual dengan harga lebih murah. Selanjutnya, sengketa merek. Sengketa ini muncul akibat adanya persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan antara merek milik perusahaan dengan merek pihak lain yang telah terdaftar terlebih dahulu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Risikonya yaitu mengingat regulasi di Indonesia menganut asas free to file atau hak eksklusif diberikan kepada pendaftar pertama. Perusahaan yang meluncurkan produk tanpa melakukan penelusuran atau rentan digugat oleh pemilik merek terdahulu meskipun perusahaan tersebut telah berpotensi atau dikenal publik lebih awal. Dampaknya bagi bisnis yaitu perusahaan dapat dijatuhi sanksi pemerintah, penghentian penggunaan nama komersial, kewajiban melakukan rebranding total yang memicu biaya pemasaran uang yang sangat besar, hingga tuntutan ganti rugi material melalui jalur litigasi di pengadilan niaga. Selanjutnya yaitu pelanggaran konten. Pelanggaran konten kooperatif yang terjadi secara internal di mana tim pengembang atau pemasar digital menggunakan aset intelektual milik pihak ketiga secara tidak sah atau melanggar batas lisensi dalam operasional produk. Dampak yuridis dan bisnisnya yaitu menerima surat teguran, pemblokiran aplikasi atau konten oleh penyedia layanan, serta rusaknya reputasi koperasi akibat tuduhan pelanggaran hak cipta. Selanjutnya yaitu kebocoran rahasia dagang. Risiko tereksposnya informasi bisnis internal yang bernilai ekonomi tinggi, bersifat rahasia dan tidak diketahui oleh masyarakat umum kepada kompetitor atau publik. Mekanisme risikonya yaitu mantan karyawan, mitra kerja, dan vendor, membocorkan data sensitif perusahaan seperti algoritma dan lain-lain, berbasis data perilaku konsumen, logika bisnis platform, atau strategi peluncuran produk yang belum dipublikasikan. Kebocoran ini dapat terjadi akibat kelalaian sistem keamanan cyber maupun kesengajaan. Dampak yuridisnya yaitu hilangnya keunggulan kompetitif jangka panjang, penurunan valuasi perusahaan di mata investor, dan hilangnya hak perlindungan rahasia dagang apabila perusahaan terbukti tidak melakukan upaya kepatuhan baku untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Selanjutnya, strategi perlindungan HKI sederhana, ada 5 langkah. Yang pertama yaitu pelaksanaan penelusuran kekayaan intelektual. Tahap yang wajib dilakukan sebelum sebuah identitas visual atau komoditas diluncurkan ke pasar usaha. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa aset yang akan digunakan tidak melanggar hak prioritas pihak lain. Selanjutnya yaitu pendaftaran dan konfirmasi hak secara formal. Pendaftaran dan konfirmasi hak secara formal itu proses pengajuan permohonan hak eksklusif pada negara untuk mengonversi status aset tidak berwujud dari sekedar klaim sepihak menjadi yang diakui secara yuridis. Yang selanjutnya adalah penyusunan pedoman identitas merek. Penyusunan pedoman identitas merek adalah formulasi dokumen standar operasional yang mengatur tata cara penggunaan aset-aset merek perusahaan baik oleh pihak internal maupun mitra eksternal. Mekanisme tekniknya yaitu menyusun dokumen komprehensif
yang menetapkan secara kaku batas modifikasi logo, kode warna, jenis, penempatan elemen, hingga gaya bahasa komunikasi merek. Dokumen ini wajib dicantumkan sebagai bagian yang tidak terpisah dalam kontrak kerja sama eksternal. Tujuan strategisnya yaitu mencegah terjadinya pengikisan nilai merek akibat penggunaan visual yang tidak konsisten, serta menegaskan kontrol penuh perusahaan terhadap kompetensi komersial aset di pasar. Selanjutnya yaitu implementasi perjanjian kerahasiaan atau NDA. Implementasi perjanjian kerahasiaan atau NDA yaitu penerapan instrumen hukum berupa kontrak pengikat untuk melindungi informasi-informasi yang dikategorikan sebagai rahasia dagang perusahaan dari potensi kebocoran. Tujuannya yaitu menciptakan kepastian hukum yang dapat dipenalti jika terjadi pengkhianatan kepercayaan bisnis, sekaligus pemenuhan syarat yuridis undang-undang rahasia dagang yang mengharuskan pemilik hak melakukan upaya menjaga kerahasiaan sebagaimana mestinya. Selanjutnya yaitu penegakan kontrol akses data dan dokumentasi karya. Menegakkan kontrol akses data dan dokumentasi karya adalah kombinasi antara pelindungan teknik cyber dan tata kelola administrasi internal untuk memastikan setiap rekam jejak pembuatan karya intelektual terdokumentasi dengan valid. Tujuannya yaitu menyediakan bukti pendukung yang kuat mengenai orisinalitas kepemilikan jika sewaktu-waktu terjadi klaim plagiarisme dari pihak luar, sekaligus memitigasi risiko sabotase data oleh oknum internal. Selanjutnya, strategi penciptaan nilai. Dalam perusahaan berbasis hacker adalah proses mengonfirmasikan modal intelektual abstrak menjadi objek bisnis berwujud secara hukum yang memiliki nilai ekonomi real. Capital aset tidak berwujud sebelum didapatkan secara hukum. Sebuah inovasi teknologi atau identitas merek belum memiliki nilai hukum. Kajian perusahaan berdasarkan HKI memvalidasi eksistensi inovasi tersebut sebagai properti profesional yang dinilai dengan satuan mata uang. Peningkatan Pelaku Koperasi untuk pendanaan bagi perusahaan rintisan berterminologi HKI ditetapkan secara resmi merupakan indikator utama dari kredibilitas dan potensi pertumbuhan masa depan di mata investor. Dokumen mendukung HKI menurut resiko investasi bagi pemodal di Indonesia. Regulasi juga telah membuka peluang pemanfaatan sertifikat HKI sebagai objek jaminan fidusia untuk mengakses pembiayaan atau kredit perbankan. Strategi keunggulan kompetitif. Melalui HKI dicapai dengan memanfaatkan hak eksekutif yang diberikan oleh negara untuk membatasi aktivitas substitusi atau replika kompetitor di pasar usaha. Penciptaan hambatan masuk pasar. Kepemilikan hak paten atau rahasia dagang atas metode manufaktur atau algoritma inti memberikan hak monopoli legal kepada wirausaha selama jangka waktu ditentukan. Hal ini mencegah kompetitor melakukan penetrasi pasar menggunakan teknologi serupa secara instan. Kompetitor terpaksa mengeluarkan biaya riset yang lebih besar untuk mencari alternatif atau membayar biaya risiko perusahaan. Selanjutnya dibasis merek atau rekening konsumen. Di tengah pendapatan komoditas pasar digital lebih fisik, merek bertindak sebagai jangka reputasi produk. Strategi perlindungan merek yang agar memastikan industri koperasi tidak dapat ditiru atau diasosiasikan secara keliru oleh kompetitor. Hal ini membangun loyalitas konsumen yang stabil, mempertahankan posisi premium printing, menjual dengan harga yang lebih tinggi karena faktor kepercayaan merek, dan melindungi pasar merek. Dan strategi peran harga kompetitor. Mitigasi risiko operasional jangka panjang. Wirausaha yang memitigasikan HKI dalam strategi bisnis sejak awal memiliki dasar tawar tinggi dalam ekonomi industri, memiliki hak kekayaan intelektual yang kuat, mengingatkan risiko penghentian operasional akibat tuntutan pelanggaran dari hak lain, sekaligus memberikan instrumen hukum defensif untuk melakukan tuntutan balik atau negosiasi lisensi silang jika terjadi sengketa dengan perusahaan skala besar. Selanjutnya, peran pihak hubungan industrial. Hubungan kerja melibatkan dua subjek hukum utama saling berinteraksi secara kontekstual. Pengusaha orang
perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri atau milik orang lain yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengusaha berperan sebagai penyelidik mengatur fasilitas kerja dan menuntun kebijakan operasional bisnis. Pekerja buruh, setiap orang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja berperan sebagai penyedia kompetensi waktu dan tenaga untuk mengeksekusi rencana strategis perusahaan di bawah pengawasan pengusaha. Hak dan kewajiban timbal balik. Hubungan kerja bertimbal balik hak pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain yang umumnya bersumber dari undang-undang ketenaga kerjaan, pengaturan perusahaan atau perjanjian kerjasama dan kewajiban pekerja. Hak utama menerima upah layak sesuai kesepakatan yang memenuhi kebutuhan upah minimum, hak jaminan sosial BPJS ketenaga kerjaan dan kesehatan, waktu istirahat, cuti, libur resmi, serta perlindungan keamanan, kesehatan, keselamatan atau K3. Kewajiban utama bekerja, melaksanakan deskripsi kerja secara profesional, mematuhi tata tertib dari atasan. Hak dan kewajiban pengusaha atau menerima hasil kerja sesuai standar performa ditetapkan, mengawasi proses kerja setelah melakukan tindakan disiplin seperti penerbitan surat pengingatan jika terjadi pelanggaran aturan. Kewajiban utama perusahaan membayar upah tepat waktu, menyediakan alat kerja dan fasilitas pelindungan K3, memberikan pelatihan kerja setelah melakukan pekerjaan secara manusiawi tanpa diskripsi. Konsep perjanjian kerja waktu ditentukan PKWT. PKWT dikenal sebagai karyawan kontrak atau perjanjian kerja yang bekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau pekerja tertentu karakter yuridis. Hanya dapat dibuat pekerja dalam sekali selesai, bersifat sementara, musiman atau produk baru yang masih dalam tahap perjajakan. Wajib diubah secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia dan didaftarkan pada instansi ketenagakerjaan setempat. Tidak boleh masyarakat adanya masa percobaan kerja. Jika syaratnya masa percobaan tersebut patah demikian hukum berdasarkan regulasi terbaru, saat masa kontrak PKW itu berakhir, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja yang masa kerjanya telah memenuhi syarat yang dihitung secara operasional berdasarkan masa kerja. Konsep perjanjian kerja waktu tidak tertentu PKWT atau dikenal sebagai karyawan tetap adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap atau tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Karakteristik yuridis dapat dibuat secara tertulis maupun secara lisan. Jika lisan, pengusaha wajib membuat surat pengakuan bagi pekerja. Dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 bulan. Selama masa percobaan, upah pekerja tidak boleh di bawah ketentuan upah minimum yang berlaku. Hukum kerja berakhir hanya kerja memasuki usia pensiun, meninggal dunia, mengundurkan diri secara sukarela, atau terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK yang memenuhi ketentuan alasan hukum wajib disertai pembayaran uang pesangon, uang penghargaan, masa kerja, dan uang pengganti hak. Di sini saya akan membaca klasifikasi. Morris, sebuah perusahaan internasional yang berasal dari Jepang, telah memproduksi alat pancing dengan merek Varivas sejak tahun 1980. Merek ini dijual di Amerika Serikat, Korea Selatan, Hong Kong, Brasil, Australia, Tiongkok, Bulgaria, Selandia Baru, Taiwan, dan Thailand. Selain itu, perusahaan memiliki kantor di Vietnam dan Amerika Serikat. Morris itu meminta merek Varivas untuk diterbangkan, tetapi ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI karena seseorang wanita asal Medan telah mendaftarkan merek dengan nama dan kelas yang sama pada tahun 2016. Penolakan ini mendapatkan sengketa hukum dengan nomor putusan 5 PDT sus merek 29 atau PN Niaga JKT Pusat. Dalam kasus ini, Morris diwakili oleh Prof. Dr. Insan Budi Mulyana SH LLM dan Meliana sebagai pemilik dan merek Varivas bersama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DJKI dan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Mungkin teman-teman bisa menjawab dari kasus ini. Silakan teman-teman untuk menjawab pertanyaan di kasus tadi. Silakan, ada yang
bisa menjawab. Kalau tidak ada, saya akan tunjuk ya. Ayo Mbak T. Izin menjawab, menurut saya putusan pengadilan tersebut menegaskan bahwa merek Farifas yang didaftarkan oleh pihak lain tidak sah dan harus dibatalkan. Putusan ini juga mengakui penggugat sebagai pemilik sah merek tersebut, sehingga penggugat berhak mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat penggunaan merek tanpa izin serta untuk melindungi hak kekayaan intelektualnya. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Cukup sekian presentasi pada hari ini. Terima kasih atas atensinya. Kami mohon maaf jika ada salah kata atau kurang penjelasan yang kurang lengkap. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.